Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyayikh sesepuh bini sepuh pagarna ingkang kula hormati nyuwun pangapunten saderenge saudara-saudara PAC serta para pelatih. Sebenarnya saya sudah siap dengan slide kemudian makalah, cuma kayaknya waktunya tidak nutut. Nanti mempersiapkan saja lama, maka sebenarnya ada makalah, nanti saya serahkan ke panitia, bisa difotokopi atau tidak, memenuhi kewajiban. Para masyayikh, kemudian saudara-saudara PAC dan pelatih yang kami hormati, saya agak gerah sedikit ketika dipanggil kiai. Saya itu waktu kecil magang Gus saja melarikan diri ke Tirtoyudo, tidak kuat, jadi ngapunten, saya masih family dengan Mas Farihin, insya Allah tahu masa-masa kecil saya. Jadi ternyata tidak enak jadi Gus, lalu saya melarikan diri saja ke Tirtoyudo. Begitu juga kalau dipanggil kiai, mungkin sebentar lagi akan membuat pernyataan mengundurkan diri dari kiai, kira-kira begitulah. Nanti mungkin saya ceritakan sedikit tidak enaknya. Ternyata saya masih ingat pesan guru saya waktu ngaji Nasoihul Hibat itu, ngapunten masyayikh, saya alumni Krapya, kebetulan punya guru Pagarnosa tahun 90-an, namanya Pak Kasturi almarhum. Jadi beliau penyebar Pagarnosa di Yogyakarta, dan insya Allah saking sambungnya saya, seragam saya yang di Jogja sampai hari ini masih ada. Jadi begitu, kadang saya pakai latihan. Tetapi kemudian di Malang saya berguru kepada Pak Taufik dan ikut pindah. Kalau saya aliran itu apa saja, pokoknya Pagarnosa. Pindah ke Gasmi yang dulunya Cepedi, kemudian pindah ke Gasmi, guru saya Pak Taufik yang dari Nganjuk ini asalnya. Kira-kira sedikit begitu. Yang baik itu menurut saya jadinya ketika pengalaman seperti itu, yang dipesankan guru saya itu begini, orang itu yang baik, kun indan nas rajulam minan nas wa kun akraman nas indallah. Jadi jadilah manusia biasa di depan manusia, tetapi jadilah manusia yang istimewa, yang mulia di depan Allah. Maka kemudian yang terbaik buat kita itu bukan penghargaan dari manusia, tapi penghargaan dari Allah. Itu prinsip hidup saya, kira-kira seperti itu. Maka kemudian saya tidak menjadi senang, malah menjadi gerah ketika dipanggil kiai. Nyuwun pangapunten Mas Syekh. Bukan cita-cita saya dari kiai lah. Kalau bisa ada surat pengunduran diri nanti. Pangapunten, mungkin saya agak singkat-singkat saja, bahwa sering kita dengar, kita selaku Pagarnosa sampai ada istilah mempertahankan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ahlun dari kata dari bahasa Arab, kalau di Al-Quran kadang disebut dengan ahlu Makkah, ahlu Madinah, ahlul Qaryah, itu bermakna penduduk. Nah, tetapi kemudian ketika pada sisi lain disebut dengan ahlul kitab, ahlul Injil, ahlul Taurat, itu orang yang berpegangan kepada Injil, orang yang berpegangan kepada kitab, berpegangan kepada Taurat dan lain sebagainya. Maka kemudian ahlul itu adalah bermakna orang yang menetapi dan berpegangan, ahlun. Kemudian as-sunnah ini yang sekarang banyak orang salah mengartikan. As-sunnah itu ada beberapa versi menurut ulama muhaddisin, ulama ahli hadis, ma sadaru 'anil nabi qoblal ba'si au ba'dal ba'si. Jadi semua yang berasal dari Nabi, baik sebelum diutus atau setelah menjadi Rasul. Contoh, ketika kecil Nabi Muhammad itu mengembalakan kambing, itu sunnah. Nabi Muhammad pakai jubah, itu sunnah. Nabi Muhammad pakai sorban dengan tata cara tertentu, itu sunnah. Sampai pada Nabi Muhammad berjenggot, itu sunnah. Tetapi menurut ulama ahli hadis berbeda menurut ulama ahli usul, bahwa as-sunnah itu adalah
sesuatu yang datang dari Nabi dan bisa dijadikan dalil hukum. Kalau yang sifatnya manusiawi itu tidak bisa dibuat dalil hukum. Maka kemudian jangan salah ketika misalnya yang sebelah mengatakan kalau tidak berjenggot fatwanya tidak bisa diikuti karena tidak mengikuti sunnah. Itu sunnah menurut ulama muhaddisin, bukan ulama usul. Maka kemudian tidak ada di dalam kitab fikih itu disebut bahwa wa min sunnati al jenggotuh misalnya begitu, tidak ada. Jadi bahwa sunnah itu jenggot. Kalau dulu waktu ada Afi itu di TV, kalau jenengan masih kecil mungkin ya, Afi itu pakai jenggot awalnya itu populirnya. Jadi jenggot itu kadang estetis, kadang biologis, artinya bahwa kadang orang itu kelihatan tampan kalau berjenggot, tapi kalau tebal sampai putih begitu tidak tampan lagi, jijik gitu. Jadinya seperti itu. Nah, ada yang kalau berjenggot itu biar kelihatan jantan gitu. Jadi jantan lah kalau jenggotnya lebat, jadi begitu. Jadi pemaknaan sunnah itu berbeda dengan sunnah ulama fikih juga, bahwa yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Maka kemudian seperti misalnya jubah, tidak ada di fikih disebut min sunnatil jum'ah jubah, misalnya dari sunnahnya sholat jum'ah itu memakai jubah, tidak ada. Karena menurut ulama fikih dan usul fikih itu tidak termasuk sunnah. Maka harus diluruskan ketika sebelah mengatakan jenggot, jubah dan lain sebagainya sunnah, itu betul sunnah tetapi belum tentu dapat pahala. Karena apa? Karena ulama fikih tidak mengatakan bahwa bersorban, berjubah itu dapat pahala. Itu menurut ulama ahli hadis. Sudah. Kemudian al-jamaah. Al-jamaah itu mulai dari sahabat sampai salafus soleh dan sawadul a'dham. Artinya bahwa jamaah itu mengikuti ulama-ulama yang sebelumnya. Saya jadi teringat salah satu kisah, ada di tempat saya mau mendirikan pondok, matur ke kiai di Madura, kiai mau mendirikan pondok, ditanya air ngalirnya kemana, katanya begitu di tempat sampean. Mengalirnya ke barat ya, jangan didirikan pondok. Sudah selesai. Jadi tidak jadi. Kalau kita bertanya misalnya ada dalilnya, tidak ada. Jadi begitu juga yang dikritik sekarang. Misalnya yang paling banter itu Rabu Wekasan. Saya masih ingat waktu di pondok kalau Rabu Wekasan itu selalu buat jimat salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala dan seterusnya itu. Ditanya dalilnya mana, tidak ada hadisnya, tetapi itu ada kitabnya. Jadi bahwa ulama mukasyafah, ulama khos itu mengatakan bahwa pada hari Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan balak sekian ribu balak. Jadi maka kemudian diantaranya kita membuat jimat atau azimah ya, buat jimat itu. Itu kalau ditanya ada hadisnya, tidak ada. Ciri khas ahlus sunnah wal jamaah adalah memegang pendapat salafus soleh, ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana kemudian seumpama kita ditanya, misalnya selaku pagar Nusa, jenengan ngamalkan amalan ini dalilnya apa? Bisa jawab enggak? Enggak ada. Jadi Nabi itu tidak ijazahkan, artinya tidak memberi amalan khusus untuk dibaca beberapa kali sampai misalnya seperti itu. Adakah Nabi misalnya menuntun sholawat nariyah, sholawat monjat? Tidak ada dalilnya. Tetapi kita mengikuti as-salafus sholih atau ulama-ulama terdahulu yang baik. Nah, itulah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Kalau hari ini ada yang mengaku ahlus sunnah tetapi tidak mau memegang salafus solih, berarti bukan ahlus sunnah, hanya ngaku-ngaku saja.
Jadi maka kemudian kita itu harus membedakan mana Ahlus Sunnah dan tidak, dan kita harus bertahan dengan apa yang diwejankan oleh guru-guru kita, apa yang diijazahkan oleh guru-guru kita. Maka itu bagian dari ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang berpegang kepada As-Sunnah dan kemudian berpegang teguh kepada salafus soleh, mulai dari sahabat sampai ulama-ulama yang mukasyafah. Jadi jangan kalau ada yang menghasut, misalnya kau niku kok ngamal noiki dalilin di yo ben aku mek melok kiai, gitu saja selesai insyaallah. Pangapunten. Kemudian selanjutnya tentang fundamentalis dan liberalis, kemudian ada radikalis dan lain sebagainya. Saya mungkin menjelaskan yang mudah dipaham saja, karena sekarang ada FPI, HTI dan lain sebagainya. Sebenarnya makalahnya sudah saya buat, tetapi saya bagaimana kemudian bisa dipaham. Berawal dari wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi apabila orang tidak menghukumi sesuatu dengan hukum Allah, maka orang itu kafir, zalim dan lain sebagainya, dan halal darahnya untuk dibunuh. Jadi seperti itu. Nah, mereka memahami wa man lam yahkum bima anzalallah dengan hal yang diturunkan Allah itu adalah hukum potong tangan, hukum qisas, hukum rajam dan lain sebagainya. Apakah pemahaman literlek, pahaman tekstual seperti itu tidak ada zaman dulu? Sudah ada sejak zaman dulu. Pernah Nabi mengutus rombongan itu ke Syam. Jadi Nabi dawuhnya begini, la tusallina hadukum illa fi baini Quraidah. Janganlah kalian sholat kecuali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kemudian sahabat yang diutus itu bertengkar. Kata satunya masuk waktu asar, yang satunya bilang jangan sholat asar. Nabi itu melarang sholat asar, baru boleh sholat asar kalau di Bani Quraidah. Tetapi yang satunya bilang bukan begitu maksud Nabi, maksudnya kita disuruh cepat-cepat, kalau bisa asar sudah nyampe di Bani Quraidah. Bertengkarlah kedua, akhirnya pecah dari dua golongan, yang satu sholat asar, yang satu tidak sholat asar. Kira-kira begitu pemandangan tekstual dan kontekstual. Tetapi ketika diaturkan kepada Nabi, ya sudah, kamu benar, selesai. Begitu wasatonnya Nabi, begitu tengahnya Nabi. Nah sekarang muncul mulai dari zaman Khawarij, Sayyidina Ali sampai dibunuh oleh orang Khawarij hanya karena pemahaman yang tekstual seperti itu. Nah sekarang muncul lagi aliran-aliran yang memahami secara tekstual. Maka Indonesia ketika memakai Pancasila, ketika memakai hukum pidana, hukum perdata KUHP, itu katanya tauhid dan halal darahnya. Itu pemahaman yang tekstual. Tetapi kemudian bagi yang kontekstual bilang bahwa itu salah pemahaman seperti itu, maksudnya Islam tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kemudian menciptakan suatu kelompok atau negara yang as-salamah, jadi seperti itu. Tetapi karena kebablasan kadang muncul liberal, jadi aliran liberal. Tetapi kemudian posisi kita NU bagaimana? Adalah posisi NU itu wasatol litakunu, kan begitu, wasatol. Jadi ada umat yang di tengah. Kadang ketika urusan ibadah ini berpikirannya fundamental, tetapi ketika masalah sosial, hukum pemikirannya liberal. Kira-kira begitu. Jadi kalau sekarang ada yang menggenungkan bahwa NU itu kafir misalnya karena mengikuti Pancasila, itu sama sekali tidak benar. Pancasila diikuti ketika dalam hubungan kenegaraan saja. Tetapi di dalam kita waktu sholat, puasa, haji dan lain sebagainya tidak ada Pancasila. Itu murni dari ajaran Islam. Jadi saya pernah keprihatinan, saya sampaikan kepada ketua PC Kabupaten Malang PN bahwa saya khawatir Pak, kalau ada komando misalnya ketika NU diganggu orang, ketika Pancasila diganggu orang, NKRI diganggu orang, jangan-jangan ketika Pagar Nusa Kabupaten di komando
ayo bersiaga, semuanya lari. Karena apa? Tidak punya keyakinan bahwa ini yang benar. Jadi ketika sudah keyakinan tidak ada, maka akan sulit dikomando. Kemudian maka penanaman pengertian akan radikalisme, fundamentalisme dan liberalisme harus dipahami bahwa kita dalam posisi yang benar, kita posisi yang tengah. Satu sisi ketika fundamentalis, ketika misalnya agama urusan ubudiyah mau dirubah, misalnya ada sholat sistem Pancasila, ada puasa sistem Pancasila, ada haji sistem, maka kita tentang. Tetapi ketika itu berhubungan dengan ke sosial, ke masyarakatan, berhubungan dengan kenegaraan, itu berbeda dengan agama. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.